Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang pemantapan mutu internal urinalisis. Nama anggota dari kelompok 8 yang pertama ada Nidia Najla, yang kedua ada Ayu Wulandari, yang ketiga ada saya sendiri Anissa Putri, yang keempat ada Mojang Abila, dan yang kelima ada Nindya Asfagani. Pertama, apa itu pemantapan mutu internal? Pemantapan mutu internal suatu laboratorium adalah suatu kegiatan pengawasan dan pencegahan yang dilakukan untuk mengendalikan hasil pemeriksaan lab, serta untuk mengetahui dan mengurangi penyimpangan hasil laboratorium agar segera diperbaiki. Tujuan dari pemantapan mutu internal ini untuk memantapkan dan menyempurnakan metode pemeriksaan dengan mempertimbangkan aspek klinis dan untuk memverifikasi stabilitas perkiraan saat proses pengujian di laboratorium. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesiagaan, kepercayaan yang tinggi terhadap hasil dan kedisiplinan sehingga apabila laboratorium yang salah tidak terjadi kembali dan perbaikan penyimpangan dapat dilakukan segera. Yang keempat, memastikan bahwa semua proses mulai dari persiapan pasien, pengambilan, pengiriman, penyimpanan, dan pengolahan spesimen, sampai dengan pencatatan dan pelaporan telah dilakukan dengan teliti dan benar. Dan yang terakhir, tujuannya yaitu membantu perbaikan pelayanan kepada pasien. Selanjutnya, manfaat pemantapan mutu internal. Yang pertama, meningkatkan mutu hasil pemeriksaan laboratorium yang presisi maupun akurat. Kemudian, kepercayaan dan kedisiplinan tenaga kesehatan terhadap hasil laboratorium akan meningkat. Yang ketiga, hasil laboratorium yang kurang tepat akan menyebabkan kesalahan dalam penata laksanaan pengguna laboratorium, sehingga tenaga kesehatan akan segera memperbaikinya. Yang keempat, pemimpin laboratorium akan lebih mudah melaksanakan pengawasan terhadap hasil laboratorium. Dan yang terakhir, mendeteksi penyimpangan hasil pemeriksaan laboratorium dan mengetahui sumber kesalahannya. Selanjutnya, pemantapan mutu internal di laboratorium urinalisis. Pertama adalah definisi urinalisis. Urinalisis sendiri merupakan berasal dari kata urin dan analisis atau yang disebut tes urin dapat diartikan suatu prosedur pemeriksaan terhadap cairan tubuh manusia berupa air kencing atau urin sebagai sampel pemeriksaan secara makroskopis, mikroskopis, dan kimiawi. Tujuan dari pemeriksaan urinalisis adalah untuk mendeteksi kelainan ginjal, saluran kemih, serta mendeteksi kelainan-kelainan di berbagai organ tubuh lainnya seperti hati, saluran empedu, dan organ lain dengan cara mengidentifikasi zat-zat dalam urin serta mengukur jumlah kadarnya. Selanjutnya ada parameter pemeriksaan urinalisis. Yang pertama ada berat jenis atau BJ, yang kedua ada pH, yang ketiga ada darah, limfosit, nitrit, protein, glukosa keton, bilirubin, dan urobilinogen. Next. Pemantapan mutu internal laboratorium urinalisis. Yang pertama ada tahap preanalitik. Berapa kegiatan laboratorium dilakukan sebelum pemeriksaan spesimen? Kesalahan preanalitik dapat mencapai 60% hingga 70%. Pemantapan mutu internal preanalitik terdiri dari satu, ketatausahaan. Hal ini meliputi identitas pasien, identitas pengirim, nomor laboratorium, tanggal pemeriksaan, permintaan pemeriksaan, dan konfirmasi jenis sampel yang harus dikirim. Jenis sampel yang harus diambil. Selanjutnya ada persiapan pasien. Jenis spesimen dan pemeriksaan menentukan bagaimana pasien disiapkan, termasuk memberikan penjelasan tentang prosedur yang akan dilakukan dan meminta persetujuan pasien. Hal yang berpengaruh terdiri dari variabel fisik pasien terutama termasuk latihan fisik, puasa, diet, stres, posisi, menstruasi, kehamilan, gaya hidup minum alkohol, merokok, minum kopi, dan mengonsumsi obat adiktif, usia, jenis kelamin, variasi diurnal, transfusi, dan operasi. Selanjutnya ada pengambilan dan pengolahan spesimen. Pada sampel urin yang diperlukan untuk pemeriksaan, maka peralatan wadah atau penampung spesimen, pengawet, waktu pengambilan, volume, dan teknik pengambilannya harus sesuai dengan spesimen yang dibutuhkan.
Selanjutnya pada tahap analitik. Kegiatan laboratorium yang dilakukan pada tahap analitik meliputi pemeriksaan spesimen, pemeliharaan dan kalibrasi alat, quality control, uji kualitas reagen, dan uji ketelitian ketepatan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjamin bahwa hasil pemeriksaan spesimen dari pasien dapat dipercaya untuk menegakkan diagnosis terhadap pasien. Tingkat kesalahan yang dapat terjadi pada tahap analitik sekitar 10% sampai 15%. Kemudian pemantapan mutu internal analitik terdiri dari yang pertama reagensia. Reagen harus memenuhi syarat yaitu tidak melampaui masa kadaluarsa, cara peralutan dan pengenceran sudah benar, pelarutnya memenuhi syarat, serta penyimpanan yang sesuai dengan karakteristiknya. Contohnya, penyimpanan strip carik celup untuk kimia urin harus benar agar tidak mempengaruhi hasil. Yang kedua, instrumen. Peralatan yang harus bersih, memenuhi standar dan terkalibrasi, contohnya dalam pipetasi, centrifuge, timer, timbangan elektrik, harus dikerjakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Yang ketiga, quality control. Kegiatan sehari-hari dilakukan oleh operasional teknik dan kegiatan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas terhadap orang, alat, metode, dan reagen. Tujuannya untuk mengembangkan produksi akurat, tepat, dan informatif. Yang keempat, pemeriksaan sampel. Hal ini diperhatikan adalah metode yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan, sensitivitas, spesifisitas, dan kecepatan untuk mengeluarkan hasil. Kemudian yang terakhir, petugas atau ATLM, yaitu personel laboratorium yang harus memiliki kompetensi di antaranya dapat melakukan pengambilan sampel, pengujian tertentu, mengoperasikan peralatan laboratorium, menjalankan pemeriksaan dan kalibrasi, mengevaluasi hasil, dan dapat mempertanggungjawabkan laporan hasil dan sertifikat kalibrasi. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan laboratorium, perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan petugas secara berkesinambungan. Next. Kemudian pada tahap pasca analitik, kegiatan laboratorium yang dilakukan pada tahap ini yaitu sebelum hasil pemeriksaan diserahkan kepada pasien. Tingkat kesalahan yang dapat terjadi pada tahap ini yaitu sekitar 15-20%. Pemantapan mutu internal pasca analitik terdiri dari yang pertama pembacaan hasil. Pembacaan hasil harus dipastikan bahwa perhitungan, pengukuran, identifikasi, dan penilaian sudah benar. Kemudian yang kedua, pelaporan hasil. Pelaporan hasil harus dipastikan bahwa formulir hasil bersih, tidak ada kesalahan transkrip, tulisan jelas, dan tidak terdapat kecenderungan hasil. Selanjutnya ada jenis kesalahan pada pemantapan mutu internal. Yang pertama ada inherent random error, yaitu merupakan kesalahan yang hanya disebabkan oleh limitasi metodik pemeriksaan. Yang kedua ada systemic shift atau kesalahan sistematik, merupakan suatu kesalahan yang terus-menerus dengan pola yang sama. Hal ini dapat disebabkan oleh standar, kalibrasi, atau instrumen yang tidak baik. Kesalahan ini berhubungan dengan akurasi atau ketepatan. Yang ketiga, ada random error atau kesalahan acak, merupakan suatu kesalahan dengan pola yang tidak tetap. Penyebabnya adalah ketidakstabilan, misalnya pada penanas air, reagen, pipet, dan lain-lain. Yang keempat, berhubungan dengan presisi atau ketelitian. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.